agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Agar kita bisa bekerja sendiri. Agar kita tidak hanya menyalahkan orang lain. Dan kemudian seolah-olah kita anti investasi dan kita bicara, usir mereka, usir kelompok itu, masuk pada isu sara, isu etnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Siapa yang lagi nonton Mata Najwa? Najwa Shihab 3 baca pres bicara gagasan. Sekarang masih live. Sekarang bagian yang bicara Prabowo Subianto. Nanti saya akan tayangkan poin-poin yang dibicarakan oleh ketiga bakal calon presiden. Ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo Subianto. Yang menarik, pertama saya akan tayangkan ucapan Ganjar Pranowo yang sampai teriak-teriak luar biasa. Urusan TKA Cina. Ini penting sekali karena seringkali isu kayak gini tuh ya yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat. Seolah-olah ketika orang lain bekerja di sini itu adalah keberpihakan negara kepada yang lain segala macam. Kan itu ya. Tidak mau mempekerjakan orang Indonesia segala macam. Dengan pokoknya argumentasi yang mereka keluarkan. Ganjar Pranowo menjawab dengan tegas dengan pengalaman yang telah beliau alami. Coba kita dengarkan sama-sama, ini penting sekali. Dan menjadi perenungan bagi kita semua sebagai orang Indonesia. Agar bisa menjadi tuan di tanah negara kita. Ya, oke, kita cek nih. Mas Ganjar, saya ingin klarifikasi satu hal. Dari statement yang sempat Anda katakan kemarin, dan itu bikin ramai Mas. Ketika Anda bicara soal tenaga kerja Cina. Anda bilang, ya sudah kita usir besok pagi. Tapi kamu bisa gantikan enggak? Ini kemudian banyak orang ramai mungkin juga tidak paham konteksnya. Karena saya ingin kasih kesempatan Anda untuk menjelaskan. Ketika Anda bilang memang bisa menggantikan TKA Cina. Itu Anda meragukan kualitas SDM? Atau apa maksud Anda Mas Ganjar? Ini pertanyaan yang bagus. Yang irah-irahnya. Irah-irah tahu pasti Mbak ya. Kalau sekolah hukum biasanya tahu irah-irah. Yang pendahulunya sudah Mbak katakan tadi. Berapa sarjana yang bekerja pada bidangnya, berapa yang pengangguran, dan Mbak Nana sampaikan kepada mereka kok tadi. Anda yang sudah belajar ini belum tentu dapat pekerjaan. Statementnya tadi. Suatu ketika saya di demo gede-gedean. Karena ada investasi di banyak negara, tidak hanya Tiongkok. Ada dari Amerika, ada dari Korea Selatan, ada dari Jepang, ada dari Eropa, ada dari Tiongkok. Ramailah demo itu di depan. Saya lihat dari atas ada kawan-kawan buruh, ada aktivis macam-macam. Teriakannya itu. Usir itu, usir itu. Ada nggak beritanya itu? Ada. Lalu suatu ketika saya undang saja dialog, bro apa? Kami Pak yang harus bekerja. Good. Anda yang harus bekerja. Masuk. Anda shall be test. Nggak lolos Mbak. Apakah Anda meragukan hari ini dengan persentase yang tidak terserap? Ya saya ragukan dong Mbak. Saya ragukan dong. Terbukti kok angka penganggurannya seperti itu. Masa kita masih percaya? Nggak ragu, kita harus ragu dong. Kalau kita nggak ragu melihat itu tidak terserap tenaga kerja, pemerintah kamu ngapain? Kamu tidur. Apa artinya Mbak? Kenapa terjadi skilling, upskilling? Vokasi mesti masuk. Bagaimana agar bisa cepat? Agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Agar kita bisa bekerja sendiri. Agar kita tidak hanya menyalahkan orang lain. Dan kemudian seolah-olah kita anti investasi dan kita bicara, usir mereka, usir kelompok itu, masuk pada isu sara, isu etnis dan dikembangkan semuanya. Nggak mau Mbak. Investasi masuk ke Indonesia harus ada jaminan. Maka saya sampaikan, loh jangankan yang itu, kalau mereka sudah tidak Anda kehendaki, kita usir besok pagi. Tapi kita bisa apa enggak? Jangankan membuat. Anda nginstall alat itu bisa apa enggak? Mbak, ini sebuah dialog proses panjang yang seringkali muncul dan tidak ada orang yang berani menjelaskan dengan tegas. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka kenapa kemudian saya bicara, vokasi mesti disiapkan, infrastruktur pendidikan disiapkan, anggaran ditambah, guru pengajar diberikan penghasilan yang baik. Mbak,
Ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Itu aja sebenarnya. Mas Ganjar, kita akan lihat pertanyaan. Oke, jelas? Gagah nggak? Keren nggak? Otomatis nggak ucapan Ganjar? Saya melihat betapa tulus dan otomatisnya ucapan Ganjar Pranowo. Artinya tanpa ada kerangka settingan licik gitu loh. Hanya jawaban politisi untuk kemudian mengungkapkan janji-janjinya. Nggak, kita lihatlah ekspresinya segala macam. Betapa serius. Betapa menggebu-gebu. Betapa tidak ada kalimat yang delay. Langsung tegas. Harapan yang kemudian begitu sempurna dan diupayakan bisa terwujud. Itu saya melihat ketika beliau menjawab dengan luar biasa gagahnya. Dan Mbak Nana kena sindir di sana. Kenapa ini penting? Ini penting sekali. Karena satu kali lagi, ketika kita melihat orang lain bekerja, ya, lalu kemudian gorengan isu hadir. Digorenglah dengan macam-macam gitu loh. Lebih mementingkan orang lain daripada bangsa kita sendiri. Padahal memang kita tidak mempersiapkan itu. Dan Ganjar di ucapannya benar-benar akan mempersiapkan segala sesuatunya, kebutuhannya, SDM-nya, dan segala macamnya. Untuk bisa bekerja, semua kemudian ini dikelola, dikerjakan oleh kita. Kita menjadi bangsa yang mandiri. Kita menjadi tuan di tanah kita sendiri. Ya, itu keren. Jadi bukan hanya kemudian ngeritik macam-macam ketika disodorkan, coba Anda yang kerja, nggak bisa. Ini kan repot kalau kayak gitu. Oke, ini penting loh, karena kadang-kadang kita memang tidak melihat fakta itu, padahal fakta itu ya ada gitu loh. Contoh misalnya kemarin di Batam itu yang ribut-ribut, orang kan menampilkan hanya kekerasan. Coba cek Guru Gembul, beliau kemudian berbicara tentang Batam ini bisa sangat menyaingi Singapura segala macam, bahkan bisa meremukkan ekonomi Singapura dengan pelabuhan, potensi pelabuhan yang dimiliki Batam dengan segala sumber dayanya di sana. Tapi kan kita tidak memahami itu. Yang kita pahami hanya kekerasannya, yang kita pahami hanya tampilan di permukaan, tanpa kita memahami niatan tulus. Kenapa kemudian di sana mesti dibangun segala macam? Ada keuntungan yang luar biasa besar bila di sana dibangun pelabuhan, bisa menyaingi Singapura segala macam. Kan itu. Nah, kita seringkali tidak memahami fakta itu. Tiba-tiba langsung menjustifikasi di permukaan. Nah, ini saya kira pola pikir yang tidak dewasa sebagai orang Indonesia yang melihat potensi negara ini harusnya diarahkan ke mana. Oke, good. Nanti saya akan tayangkan ya statement-statement yang sangat penting di permukaan lah, jangan jauh-jauh. Itu kan statement di permukaan, menanggapi isu-isu yang memang sering disalahpahami oleh masyarakat awam kan itu ya, kan itu. Kita menyebarkan informasi kayak gitu ya, biar tidak gagal paham. Itu akan saya tayangkan statement Anies juga, Prabowo juga ya. Ini pertama Ganjar dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini menjadi kesadaran kita dan wawasan kita serta evaluasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.